kelas 12 IPA dimanapun kalian berada, especially anak-anak ibu kelas 12 IPA di SMA Santo Thomas II Medan. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Ibu Sani Samosir dalam pembelajaran kimia pada hari ini. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat walaupun pembelajarannya masih lewat daring. Baik anak-anak ibu terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan potensial elektroda sel dari suatu sel volta ya. Dan kita juga sudah belajar bagaimana untuk meramalkan atau menentukan apakah suatu reaksi redoks itu bisa berlangsung atau tidak. Lalu kita juga sudah berlatih membuat notasi sel, lalu membuat reaksi sel di katoda dan di anoda. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sel yang kedua ya, sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis ya. Sekali lagi kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Baik. Jadi, kalau sel elektrolisis itu prinsip kerjanya itu kebalikan dari volta ya. Yaitu kalau volta reaksi redoks menghasilkan arus listrik, maka dalam sel elektrolisis prinsipnya adalah dengan mengalirkan arus listrik akan diperoleh reaksi kimia ya, reaksi kimia atau reaksi redoks. Itulah prinsip daripada sel elektrolisis. Jadi kebalikan daripada sel volta. Nah, di dalam sel elektrolisis itu yang namanya katoda itu justru bermuatan negatif ya. Katoda itu bermuatan negatif, sedangkan anoda itu bermuatan positif. Jadi kebalikan ya. Maka dalam sel elektrolisis ini ingat kenap ya. Jadi katodanya adalah negatif, lalu anodanya adalah positif. Begitu dia ya. Nah, jadi itulah sel elektrolisis. Nah, reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis yang terdiri atas satu jenis larutan atau leburan atau lelehan yang memiliki dua macam elektroda ya. Nah, sekali lagi ingat dulu dalam sel elektrolisis perbedaannya dengan sel volta. Dalam elektrolisis katoda adalah negatif, anoda adalah positif atau kenap. Kalau volta kan dalam katodanya itu adalah positif, anodanya itu adalah negatif. Jadi kapan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana sel elektrolisis terjadi itu bisa kalian lihat dari prinsip dasar elektrolisis, yaitu proses elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Lalu reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik dari luar ya. Dia melibatkan energi listrik dari luar. Nah, jadi persamaan sel elektrolisis dengan sel volta itu pada katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi ya. Jadi di katoda, ini katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi. Sama dengan sel volta, ini tempat terjadinya reaksi reduksi. Sedangkan di anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi ini sama dengan sel volta. Inilah persamaannya. Maka mari kita coba dulu melihat reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis ya. Oke. Jadi yang pertama, kita buat dulu ini judul kecilnya ya. Ini reaksi sel elektrolisis ya. Oke. Yang pertama ini kita bedakan dulu reaksi-reaksi di anoda dan reaksi-reaksi di katoda.
Maka saya masuk ke bagian A dulu, yaitu reaksi di katoda ya, di katoda. Itu dulu kita pelajari ya. Oke. Jadi reaksi-reaksi di katoda ini, Nak, ini adalah reaksi terhadap kation ya, reaksi terhadap kation. Jadi dalam hal ini di dalam hal ini kation ya, kation itu ingat ion-ion bermuatan positif ya. Ini bermuatan positif. Ini direduksi pada katoda ya. Ini direduksi pada katoda. Itulah prinsip pertama ya. Inilah prinsip reaksi-reaksi di katoda. Jadi reaksi-reaksi di katoda itu kita melihat reaksi reduksi daripada kation ya. Nah, bagaimana dia? Coba perhatikan. Nah, ada beberapa aturan ya. Yang pertama, jika ionnya atau kationnya adalah H positif, maka H positif kalau di katoda nanti dia reaksinya seperti ini. H positif ini tambah 2 elektron, ini akan menjadi H2 gas ya. Inilah dia reaksi untuk hidrogen ya. Nah, kemudian ion-ion logam larutan alkali tanah Al dan Mn tidak direduksi ya. Sekali lagi yang kedua ya, ini ion-ion larutan ya, larutan alkali itu kan golongan 1A ya. Lalu alkali tanah ini golongan 2A ya, golongan 2A. Oke, ini golongan 2A. Lalu yang mengandung aluminium Al dan Mn ini tidak direduksi ya, tidak direduksi. Kenapa? Karena potensial reduksinya lebih kecil daripada potensial reduksi air. Nah, dalam hal ini yang direduksi adalah air ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini dalam hal ini yang direduksi adalah air ya, yang direduksi adalah air. Nah, bagaimana reaksi reduksi air? Nanti dia seperti ini, 2H2O yang liquid tambah 2 elektron, nanti dia akan berubah menjadi H2 gas tambah 2OH negatif. Nah, seperti inilah reaksinya di katoda. Jadi kalah nanti ion-ion golongan 1A, 2A, Al dan Mn ya, itu dia. Nah, jadi berikutnya yang ketiga, prinsip yang ketiga, ion-ion logam yang lain yang tidak termasuk kepada golongan 1A, 2A, Mn2 positif, Al3 positif itu direduksi dan lalu mengendap pada katoda. Jadi sekali lagi, logam-logam di luar ya, di luar 1A, 2A, lalu Mn2 positif, lalu Al3 positif, artinya di luar ini akan direduksi ya, direduksi di katoda dan mengendap ya, dan mengendap. Jadi misalnya logamnya itu adalah Ln positif, nanti tambah N elektron akan menjadi Nl yang solid. Kira-kira seperti ini dia ya. Oke, bisa memahami nak?
Baik, inilah dia direduksi di katoda akan mengendap. Itu dia ya. Oke. Tetapi syaratnya ini harus larutan ya, karena lelehan, leburan dan cairan beda lagi, tidak melibatkan air ya. Lalu kemudian ion-ion yang berasal dari lelehan atau leburan ya. Oke, ini ion-ion yang berasal dari lelehan atau leburan atau cairan ya. Artinya ini tidak melibatkan air. Tidak melibatkan air. Nah, anak-anak ibu tentu tahu. Contoh misalnya NaCl, garam dapur, kalau dia larutan itu kan dimasukkan garamnya ke air kan. Kalau dia leburan, maka garamnya diletakkan di suatu wadah, lalu wadahnya dipanaskan sehingga dia meleleh atau melebur. Jadi tidak ada terlibat air di dalamnya. Nah, ion-ion yang berasal dari lelehan atau leburan atau cairan atau yang tidak melibatkan air, ini langsung direduksi di katoda ya. Ini direduksi di katoda. Termasuk itu golongan 1A dan 2A. Ya, termasuk golongan 1A dan 2A. Jadi misalnya ini Na positif. Ini kan golongan 1A, tambah elektron, dia menjadi Na yang solid. Selama ini adalah lelehan atau leburan ya. Tapi kalau larutan tadi nggak bisa, air yang direduksi ya. Oke, atau misalnya Mg2 positif ini tambah 2 elektron, ini menjadi Mg yang solid. Tapi sepanjang ini adalah lelehan atau tidak melibatkan air. Begitu dia ya. Oke. Baik. Nah, lalu bagaimana reaksi-reaksi pada anoda ya? Oke, ini yang B. Ini kita masuk kepada reaksi-reaksi di anoda. Nah, seperti kita tahu, anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Baik. Oke, nah jadi perhatikan hal-hal yang penting untuk reaksi-reaksi di anoda. Yang pertama, ini adalah reaksi terhadap anion. Jadi yang namanya anion atau ion-ion negatif ya, ion-ion negatif ini dioksidasi pada anoda ya. Ini dioksidasi pada anoda ya. Oke, sekali lagi ion-ion negatif itu dioksidasi pada anoda. Nah, jadi tetapi perhatikan anodanya ya, perhatikan anodanya atau elektroda yang digunakan di anoda itu. Yang pertama, kalau anodanya elektrodanya adalah karbon, platina atau emas, maka ini tidak mengalami perubahan ya. Elektroda ini tidak berubah. Elektroda ini tidak berubah. Artinya dia tetap aja tidak ikut terlibat dalam reaksi karena dia merupakan elektroda yang inert ya. Elektroda yang inert. Jadi nanti anion-anion itu yang akan dioksidasi ya. Nah, contoh misalnya begini, contoh ya, Cu yang solid ini akan menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi oksidasi daripada Cu dengan anodanya, contohnya karbon, platina atau auron. Jadi elektrodanya tidak berubah, elektrodanya inert ya. Berikutnya ya, ini ion OH negatif, ini ion OH negatif dari basa ya, ini dari basa. Tentu kalian masih ingat bisa membedakan asam dan basa karena mengalami oksidasi. Ini mengalami oksidasi menghasilkan air ya. Ini
menghasilkan air dan gas oksigen, ya, dan gas oksigen. Oke. Nah, jadi seperti apa reaksinya? Seperti ini. 4 OH negatif ini aqueous. Oh, maaf, ini menjadi ya, ini menjadi. Oke, sekali lagi 4 OH negatif ini menjadi 2 H2O yang liquid tambah O2 yang gas tambah 4 elektron. Nah, ini reaksi di anoda untuk basa yang punya anion OH negatif ya. Nah, berikutnya adalah ion sisa asam yang mengandung oksigen ya. Ini ion sisa asam yang mengandung oksigen. Atau di dalam ion itu ada O, dia tidak teroksidasi ya. Ini tidak teroksidasi ya, tidak teroksidasi. Yang karena potensial oksidasi air lebih besar daripada potensial oksidasi ion sisa asam tersebut. Maka yang dioksidasi di sini ya, yang dioksidasi itu adalah air atau H2O ya. Jadi contoh ya, misalnya anionnya adalah SO42 negatif. Nah, perhatikan SO42 negatif kan ada ininya, ada oksigennya ini. Ya, ada oksigennya. Nah, jadi anion ini mengandung oksigen, maka dia tidak teroksidasi. Nanti reaksinya di anoda itu adalah air yang dioksidasi. Bagaimana reaksi oksidasi air? Maka ini nanti 2H2O yang liquid ini akan menjadi 4H positif tambah O2 gas tambah 4 elektron. Nah, itu dia ya. Perhatikan ion sisa asam yang mengandung oksigen tidak teroksidasi. Yang dioksidasi adalah air ya. Baik, itu dia. Kemudian yang berikutnya, ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen ya, ini ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen ini akan teroksidasi ya, akan teroksidasi di anoda ya. Nah, contohnya misalnya ion Cl negatif ya. Ini nanti akan teroksidasi menjadi Cl2 tambah 2 elektron ya. Ini dia. Ini kan tidak ada oksigennya ya, tidak ada oksigennya. Jadi dia yang mengalami oksidasi. Atau misalnya Br negatif ya, Br negatif. Ini kan menjadi Br2 ya. Nah, jadi ini 2 Br negatif, maka di sini tambah 2 elektron. Nah, jadi anion ini semuanya tidak mengandung oksigen. Lalu dia teroksidasi ya. Baik, nah tapi kalau elektrodanya untuk reaksi di anoda, jika elektrodanya elektroda yang aktif ya, saya buat semacam catatan ya, ini catatan ya. Jika elektrodanya aktif. Elektroda aktif itu misalnya logam-logam golongan B ya. Logam-logam golongan B, maka nanti semua anion kalah ya. Semua anion kalah. Ya. Yang dioksidasi ya, yang dioksidasi langsung elektroda tersebut ya. Langsung elektroda tersebut. Nah, itulah dia ya. Baik. Saya ambil contoh ya. Sekarang saya ambil contoh. Nah, coba kita buat
reaksi elektrolisis dari larutan Ki ya. Contoh ini reaksi elektrolisis dari larutan ya, larutan kalium iodida, tapi menggunakan elektroda yang inert yaitu karbon ya. Nah, jadi lihat dulu, kamu buat dulu reaksinya. Ki ini kan di dalam air akan berubah menjadi K positif tambah I negatif. Begini ya. Oke. Lalu bagaimana sebenarnya reaksi di katoda? Nah, perhatikan kationnya. Ini kationnya ya. Perhatikan kation ini. Ini kation ini kan golongan 1A ini ya. Ini golongan 1A. Sementara golongan 1A itu tidak mengalami reduksi kalau dia larutan ya. Maka yang direduksi adalah air. Maka nanti di sini reaksinya adalah 2H2O yang liquid akan berubah menjadi H2. Oh ya, ini tambah 2 elektron dulu ya. Ini menjadi H2 gas tambah 2OH negatif. Nah, ini dia ya. Jadi kation ini kalah karena dia golongan 1A. Lalu bagaimana dengan reaksi di anoda ya? Bagaimana dengan reaksi di anoda? Oke. Anoda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Ini anionnya adalah I negatif yang ini ya. Anionnya adalah I negatif. Berarti ini tidak mengandung oksigen ya. Tidak ada oksigen. Maka anion ini akan langsung dioksidasi di anoda. Maka I negatif akan berubah menjadi I2. Maka kita tambah di sini 2 biar sama. Lalu di sini tambah 2 elektron. Ya, ini solid. Oke? Kira-kira begini reaksinya. Sehingga kalau kita mau buat reaksi redoksnya, ini kedua reaksi ini bisa kita jumlahkan. Kita tarik garis di sini ya, reaksi redoksnya. Oke. 2 elektron dengan 2 elektron bisa habis ya. Oke, maka kita turunkan. Maka reaksi redoksnya adalah Ki, turunkan semua ya. Ini Ki, ini aqueous, tambah lalu ini 2H2O. 2H2O. Oh sebentar, ini kita kali 2 dulu ya supaya sama I2-nya ya. Ini 2Ki, ini 2K, ini 2I negatif. Oke, sehingga ini bisa kita matikan. Ini kan berseberangan ya. Oke, lalu ini akan menjadi, ayo, ini 2K positif ya, tambah I2 yang solid, tambah H2 gas, tambah 2OH negatif. Nah, inilah reaksinya di reaksi redoksnya. Jadi kalau kita mengelektrolisis larutan Ki dengan elektroda C ya. Baik, contoh kedua. Misalnya kita buat reaksi elektrolisis ya, ini reaksi elektrolisis masih larutan ya, larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Baik, kita jawab. Nah, CuSO4 ini di dalam air akan berubah menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif ya. Maka perhatikan dulu bagaimana reaksi di katoda ya. Bagaimana reaksi di katoda ya. Jadi perhatikan ini kation ini. Kation ini bukan golongan 1A, bukan golongan 2A, bukan Al3 positif, bukan Mn2 positif.
Berarti kation ini langsung mengalami reaksi reduksi ya, reduksi di katoda. Maka nanti dia Cu2 positif tambah 2 elektron, dia akan tereduksi menjadi Cu yang solid. Lalu bagaimana reaksi di anoda? Ya, perhatikan ini anionnya SO4 2 negatif, ini mengandung oksigen, maka anion ini kalah. Karena yang akan dioksidasi adalah air. Maka di anoda nanti 2H2O yang liquid akan menjadi 4H positif tambah O2 gas tambah 4 elektron. Nah, itulah reaksi di katoda dan di anoda. Sehingga reaksi ini kalau mau kita samakan, kita harus kalikan dulu koefisiennya supaya elektronnya bisa dimatikan ya. Nah, yang ini nanti reaksi yang ini kita kali 2. Lalu yang di atas juga kita kali 2 ya, ini ya. Oke. Nah, kita buka lembaran yang baru. Maka lihat gambar sebelumnya. Karena ini dikali 2 nanti koefisiennya semua jadi 2 ya nak ya. Maka kita lihat ini menjadi 2CuSO4 menjadi 2Cu2 positif tambah 2SO4 2 negatif. Lalu di katoda tadi kita lihat lagi ulang, di katoda ini semua koefisiennya kita kali 2. Oke, silakan lihat 2Cu2 positif, maka ini menjadi tambah 4 elektron menjadi 2 Cu yang solid. Lalu di anoda coba lihat lagi, lihat ini tidak kita kali apa-apa karena ini 4 elektron udah pas sama, ini kali 1 saja ya. Maka kita tulis ulang saja ya. Maka di anoda itu tetap 2H2O yang liquid menjadi 4H positif yang aqueous tambah O2 gas tambah 4 elektron. Sehingga bisa kita jumlahkan ya nak, kita jumlahkan. Lihat ruas yang bersisian itu dijumlah, yang berseberangan itu dikurangkan. Ini 4 elektron dengan 4 elektron tentu berkurang jadi 0 ya. Lalu 2Cu2 positif juga dengan 2Cu2 positif habis. Oke, masih adakah? Sepertinya udah habis, maka kita tulislah ulangnya. Maka ini menjadi reaksi redoksnya menjadi 2CuSO4 ini aqueous tambah 2H2O yang liquid. Ini menjadi, turunkan ya, ini 2Cu yang solid tambah 4H positif yang aqueous tambah 2SO4 2 negatif yang aqueous tambah O2 gas, begitu ya. Nah, perhatikan nak, nanti ini 4H positif dengan 2SO4 2 negatif ini akan menghasilkan yang namanya H2SO4. Jadi dia akan menghasilkan 2H2SO4. Berarti dalam reaksi ini dihasilkan asam sulfat. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya nak ya? Oke, nah berikutnya bagaimana kalau dia adalah leburan atau lelehan ya? Leburan atau lelehan. Coba misalnya kita coba buat reaksi elektrolisis ya, elektrolisis dari lelehan NaCl misalnya ya. Nah, ingat lelehan ini tidak melibatkan air ya. Lelehan itu tidak ada air ya. Tidak ada air. Jadi tidak ada kompetisi antara kation dan anion dengan air. Siapa yang akan bereaksi di katoda dan di anoda. Begitu ya.
Nah, jadi coba kita tulis reaksinya. Maka nanti untuk reaksinya ini kan NaCl, maaf ya ini kok tinta merah, kita ulang dulu. Oke, sekali lagi ya. Oke, ini misalnya NaCl, karena dia lelehan maka ini liquid ya, karena tidak ada air terlibat di dalam. Meleleh dia, tentu dia menghasilkan Na positif yang liquid dan Cl negatif yang liquid juga. Nah, karena tidak ada kompetisi dengan air, maka walaupun ya katoda, walaupun Na ini golongan 1A, tapi karena nggak ada air di dalam, maka dia menang. Maka dia yang akan tereduksi. Maka Na positif tambah elektron akan menjadi Na yang solid, begitu ya. Lalu di anoda demikian juga dengan anion. Nanti dia akan teroksidasi, Cl negatif kan akan menjadi Cl2 ya. Maka di sini 2, lalu di sini tambahkan 2 elektron ya. Ini liquid, ini menjadi gas ya. Oke, jadi ingat ya, untuk anion itu X negatif jadi X2 ya. Oke. Nah, perhatikan ini karena lelehan, maka tidak ada terlibat air di dalamnya. Oke. Baik. Nah, supaya sama elektronnya yang reaksi yang pertama ini yang di katoda kita kali 2, yang di anoda kita kali 1 saja. Lalu supaya sama nanti Na-nya ini kita kali 2 juga. Baik, oke. Sekarang mari kita tulis ulang. Maka karena koefisiennya dikali 2, ini menjadi 2 NaCl yang liquid menjadi 2 Na positif yang liquid tambah 2 Cl negatif yang liquid. Lalu di katoda nanti 2 Na positif yang liquid ini tambah 2 elektron akan menjadi 2 Na yang solid. Lalu di anoda ini 2 Cl negatif, tadi nggak usah dikali, dia dikali 1 saja ya, 2 Cl negatif yang liquid akan menjadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Maka ini sudah bisa kita jumlahkan ya, Tapi ini kan bisa habis karena berseberangan 2 elektron dengan 2 elektron. Lalu 2 Na positif dengan 2 Na positif ya. Lalu 2 Cl negatif dengan 2 Cl negatif. Maka kalau kita tuliskan reaksi redoksnya ini menjadi 2 NaCl yang liquid akan berubah menjadi 2 Na yang solid tambah Cl2 gas ya. Nah, baik, bagaimana anak-anak ibu, masih bisa diikutin? Saya yakin masih bisa ya. Nah, oke, yang contoh yang berikutnya, apabila elektrodanya aktif, maka nanti elektroda itu yang akan dioksidasi di anoda. Contoh misalnya kita buat larutan KBr ya, larutan KBr dengan elektroda di katoda dibuat karbon, di anoda dibuat perak Ag. Jadi ini adalah elektroda yang aktif ya. Jadi kalau elektroda yang aktif dia akan tereduksi, elektroda itu yang akan direduksi di anoda ya. Maka bagaimana reaksinya? Kita tuliskan ini KBr, ini aqueous, akan berubah menjadi K positif aqueous tambah Br negatif aqueous. Maka coba perhatikan reaksi di katoda. Karena ini adalah elektroda yang inert, maka tidak apa-apa, dan ini adalah golongan 1A ya, ini golongan 1A. Tentu ini akan kalah ya. Maka yang akan direduksi itu adalah air. Maka ini nanti reaksinya 2H2O yang liquid akan menjadi H2 yang gas tambah O tambah OH
negatif ya, 2OH negatif. Coba saya perbaiki dulu. Oh maaf, ini kita iris dulu ya. Ini tambah 2OH negatif ya. Ini 2OH negatif. Tapi di sini kita akan tambahkan 2 elektron supaya sama ya. Oke. Lalu di anoda dia lihat, walaupun ini tidak mengandung oksigen ya, tetap aja dia kalah. Kenapa? Karena elektrodanya aktif ya. Ini yang akan dioksidasi ya. Ini dioksidasi di anoda. Oke? Maka perhatikan. Nanti ini akan menjadi Ag yang solid menjadi Ag yang positif ya, tambah elektron. Maka supaya elektronnya sama, kita kali 2 ya, ini kali 1 saja ya. Dan yang di atas karena tidak ada terlibat apapun, tidak usah kita kalikan. Karena dua-dua kation dan anionnya tidak mengalami reduksi dan oksidasi. Maka kita jumlahkan saja. Maka redoks yang terjadi adalah ini tadi bisa kita habiskan ya ini. Karena jadi kali 2 kali 2 kali 2. Maka ini bisa kita habiskan. Kita turunkan ini 2H2O tambah 2Ag yang solid, ini tadi yang liquid, menjadi H2 yang gas tambah 2Ag positif yang aqueous. Maka inilah yang menjadi reaksi redoksnya ya, ini dia. Oke. Baik, saya sudah memberikan 4 buah contoh soal kepada kita dan kemudian saya kira keempat contoh soal ini sudah cukup mewakili. Saya akan mengirimkan latihan di Google Classroom kita untuk kalian pelajari di rumah masing-masing. Dan Ibu berharap supaya video ini tetap diulang-ulang. Bagi yang tidak mengerti, silahkan kita diskusi lagi nanti. Akan Ibu buka melalui cloud meeting. Dan Ibu harap semua sudah lebih banyak kalian akan bergabung. Terima kasih atas perhatian anak-anak kami sekalian. Tuhan memberkati, shalom dan bye-bye.